Jumpa lagi bersama kami keluarga Maria. Mari Sira bahagia. Asik. Baik teman-teman sekalian, para sahabat couple ya, para jomblo. Karena apa teman-teman sekalian, kami akan kembali berbagi semangat dan inspirasi untuk teman-teman sekalian. Hari ini kita mau bincang tentang apa, Bi? Ada apa dengan ta'aruf? Ada apa Asik. dengan ta'aruf? Ini kan bagian dari cerita kami. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak manfaat ya. Oke. Amin. Jadi di awal kami bertemu adalah satu hal yang memang mendebarkan. Sampai di detik ini tentu banyak cerita. Maka mohon selalu doakan keluarga Maria bisa berbagi semangat, berbagi inspirasi, berbagi cerita kepada teman-teman sekalian. Umi, gimana nih awal kita bertemu? Coba deh dijelasin secara singkat, padat, dan berbobot. Oke, baik ya teman-teman dimanapun berada. Ini kalau kita ingin cerita tentang bagaimana sih pertemuan saya dan suami, itu sebenarnya sesuatu hal yang kita aja nggak nyangka bisa sampai menikah, punya anak sejauh ini ya, Bia. Yes. Karena saya ini alumni Universitas Riau, suami juga alumni Universitas Riau, sama-sama dari Universitas Riau, kuliahnya di sana, tapi nggak pernah saling ketemu. Ketemunya itu hanya di forum ta'aruf. Singkat cerita, nggak boleh lama-lama. Singkat cerita, jadi saya itu memutuskan dan menyatakan siap untuk ta'aruf itu di umur 24 tahun. Di 24 tahun itu, ketika lagi sibuknya bekerja, saya bekerja di salah satu lembaga, kemudian tiba-tiba adalah seorang akhwat yang beliau itu nanyain ke saya, "Merdi udah siap nikah belum?" Kata beliau. "Masih ragu sih Kak, masih mau bahagiakan mama dulu sama adik dulu, masih sekolah." Terus kata si kakak itu, "Nggak mesti nunggu sempurna baru menikah, tapi menikahlah, maka kita kan saling menyempurnakan. Karena kita nggak tahu ketika kita masukin biodatanya sekarang itu belum pasti seminggu setelah itu kita langsung dapat balasan biodata dari Ikhwan." Oke. Ternyata benar, saya masukkan di umur 24 tahun, ternyata di usia 25 tahun baru dapat balasan proposal ta'aruf seorang Ikhwan. Oke, sekarang pertanyaannya seperti ini. Kenapa memilih ta'aruf? Kenapa memilih ta'aruf? Yang pertama adalah saya yakin keberkahan itu hadir dengan cara hal yang baik. Nah, jadi ketika kita ingin membangun sebuah rumah tangga yang berkah, yang dilandasi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengambilnya itu juga dengan harus cara yang baik juga. Tapi kalau kita ingin rumah tangga yang tidak berkah, ya silahkan ambil dari jalan mana saja. Iya, jadi kita harus benar-benar memastikan memulai dengan hal yang baik untuk kebaikan-kebaikan yang selanjutnya ya teman-teman. Iya. Terus nih, pertanyaan lagi, apa enggak khawatir nih? Tidak seperti mungkin, kok enggak pacaran sih gitu, nanti enggak kenal sama calonnya, kan enggak PDKT-an dulu sih gitu. Kenapa harus ta'aruf gitu? Kenapa enggak pacaran, enggak PDKT, enggak yang lain, kenapa? Nah ini banyak jadi problem atau masalah bagi orang kebanyakan mengira bahwa ta'aruf itu membuat kita mengenal sulit untuk mengenal seseorang. Padahal ta'aruf itu artinya saling mengenal gitu. Okay. Karena orang mengira pacaran dulu deh, kenalan dulu. Padahal ta'aruf itu kenalan dulu gitu. Ya. Nah, cuma dengan konsep yang baik, bukan kenalan dengan cara pegang-pegangan, peluk-pelukan, itu bukan kenalan. Jadi ta'aruf itu sebenarnya kenalan. Jadi nggak jadi itu kemudian. Jadi ketika kita ta'aruf bukan berarti kita langsung nikah. Begitu juga dengan pacaran ya, kan banyak pacaran 5 tahun tapi juga tidak menikah. Iya. Maka tidak ada yang bisa memastikan jodoh kita kapan datang, dengan siapa, dan di mana. Itu urusan yang di atas, terserah Allah dong. Kita hanya bisa ikhtiar seni mendesain, dan alhamdulillah desain yang coba kami buat ya dengan ta'aruf dong, menjemput itu untuk merayakan kebahagiaan cinta kami. Asik kan, kayak begitu ya teman-teman. Terus terkadang memang jadi ini ya, jadi hal yang memang menyedihkan. Kita lihat adik-adik kita sekarang atau generasi muda sekarang yang memang menjadikan pacaran itu sebagai
style, gaya ini ya, belum lagi konsumsi film, Iya. konsumsi tontonan, media sosial dan sebagainya. Maka memang teman-teman para jomblo ya, para pejuang lillah, tetap semangat bahwa sejatinya ta'aruf itu cara kita menjaga Kamu udah gitu ya, menjaga diri kita gitu ya. Agar apa? Agar memang tetap di dalam keberkahan. Karena menikah itu kita pengennya bukan hanya sekedar bahagia, Iya. tapi apa? Pengen berkah. Kalau berkah insya Allah bahagia, tapi bahagia belum tentu Berkah. berkah. Kita ingin punya moto ya, mencintai orang yang kita nikahi dan juga kita menikahi orang yang kita cintai. Maka ta'aruf mewakilin itu semua. Kita pengen, oh pacaran itu indah, kita akan rasakan itu kok. Kalau sudah menikah kita akan pacaran dan indah selama-lamanya. Semoga memang dikekalkan hingga ke surganya teman-teman. Terus pertanyaan yang kadang juga muncul nih, Apa tuh, Bi? ta'aruf kan seperti yang tadi Umi sampaikan, nama, menunggu apa tips bagi teman-teman pejuang ta'aruf nih yang masih lama, terkadang jodohnya belum hadir. Apa nih tipsnya kira-kira? Baik nih, terkait ada mungkin ya di antara teman-teman nih udah siap menikah, mungkin umurnya sudah lebih di atas 25 bahkan 30. Saya udah siap ta'aruf nih, tapi kok Iya. nggak dapat si ikhwannya, Padahal si udah perbaiki diri. laki-lakinya. Nah, jadi seperti ini. Jodoh itu rahasia Allah, bukan rahasia manusia. Kalau rahasia manusia itu mudah bocornya, mudah ketahuannya. Tapi karena ini rahasia Allah, maka hanya Allah yang tahu kapan jodoh kita itu datang. Tugas kita adalah memantaskan diri agar kita pantas untuk dijatuh cintai oleh orang yang terbaik. Jadi kalau teman-teman hari ini pengen punya jodoh hafiz Quran 30 juz, maka persiapkan diri kita untuk juga melakukan hal yang demikian. Kalau teman-teman ingin punya jodoh ganteng, kalau yang akhwat atau perempuan ganteng, tinggi, putih, kaya, maka persiapkan diri kita cantik, tinggi, putih, kaya juga. Begitu ya. Karena orang yang kayak gitu juga pengen perempuan yang kayak gitu. Karena Al-Quran juga menyampaikan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Karena belahan jiwamu hanya seindah jiwamu. Iya, jadi memang masa penantian itu jadikan berkualitas. Jadi menanti jodoh, menunggu kapan ta'aruf, menunggu kapan nikah itu usahakan menjadi penantian yang bernilai ibadah, sehingga memang penantian itu berbuah berkah, berbuah pahala. Sehingga apa yang harus dilakukan nih Kak Marni, ya biasanya kan nanya kayak begitu Bang Siraj, menunggu masa ta'aruf itu apa sih yang kita lakukan gitu. Banyak ya sebenarnya teman-teman bisa mempersiapkan ruhiyah lagi ya, belajar lagi. Kalau sendiri aja sholatnya masih keteteran, bagaimana kalau sudah menikah dan punya anak? Terus baca Qurannya juga pakai begitu dan yang lain. Begitu juga dengan ilmu. Menikah kan bukan hanya soal jadi istri atau suami ya deh. Bukan hanya soal dapur. Iya, tapi juga akan jadi seorang ibu. Jangan sampai nanti belum selesai nih belajar jadi istrinya udah harus jadi ibu. Belum selesai belajar jadi suami sudah jadi ayah. Belum lagi jadi tetangga, belum lagi nanti jadi pengurus RT, belum lagi nanti jadi dan sebagainya gitu kan. Maka memang ruhiyah ilmu juga finansial ya, finansial juga harus dipersiapkan. Maka memang mungkin Allah belum datangkan cepat, Allah berikan kesempatan untuk banyak belajar dan mempersiapkan. Kalau yang gagal ta'aruf nih juga ada tips untuk teman-teman yang kadang gagal ta'aruf. Yakinlah mungkin dia bukan yang terbaik untuk kita dan kita juga bukan yang terbaik untuk dia. Jadi ikhtiar kita ya ikhtiar. Ketika ikhtiar kita niatnya karena Allah, maka buahnya pasti pahala dari Allah. Mungkin ada lagi? Iya, karena nih buat yang tadi tentang gagal ta'aruf, yakinlah yang terbaik itu akan datang tepat waktu. Jodoh itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Rencana kita memang indah, ingin menikah di umur segini dengan dia, wajahnya begini, kayak begini, enggak. Itu memang indah rencana kita, tapi yakinlah rencana Allah jauh lebih indah, berkali-kali lipat lebih indah. Mungkin itu sharing kali ini bersama keluarga Maria, Marni Sira, bahagia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, agar kami bisa selalu berbagi kebahagiaan, nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum.